Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bimbingan karir. Apa itu bimbingan karir? Bimbingan karir merupakan salah satu bidang layanan bimbingan yang setara dengan 3 layanan bimbingan lainnya, yaitu bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan pribadi. Adapun tujuan bimbingan karir di sekolah yakni bertujuan untuk membantu siswa dalam merencanakan karir di masa mendatang, agar karir yang dipilih oleh mereka sesuai dengan bakat minat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Karir dapat diibaratkan sebagai kereta peran kehidupan, mulai dari pelajar, mahasiswa, sarjana, dan pekerjaan dalam berbagai bidang pekerjaan lainnya. Selanjutnya, pilihan karir setelah lulus SMA atau MA. Ada 4 alternatif pilihan karir. 1. Melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2. Mengikuti kursus atau pelatihan. 3. Memasuki dunia kerja. 4. Memasuki kehidupan berkeluarga. Kemudian, merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal atau terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi. Di samping itu, kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan itu juga penting. Nah, di sini selanjutnya ada mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Pelatihan kerja merupakan kegiatan memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan keterampilan atau keahlian produktivitas. Lulus sekolah, mau kemana? Berikut merupakan pilihan-pilihan karir yang dapat dipilih siswa setelah tamat sekolah. Yang pertama ada kuliah, di mana dapat meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, dan fokus pada bidang tertentu. Setelah itu prospek kerja yang lebih luas dan wadah pengalaman. Yang kedua ada kerja. Kerja dapat membuat siswa menjadi lebih mandiri dan dapat membantu ekonomi keluarga. Dan yang ketiga ada wirausaha, di mana tidak terkait dengan lembaga, perusahaan, atau perguruan tinggi, membuka lapangan pekerjaan dan penghasilan tidak terbatas. Adapun kelemahan karir yang dipilih tersebut, yang pertama ada kuliah, di mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, kerja, di mana prospek kerja yang kurang bagus. Dan yang ketiga, wirausaha, di mana membutuhkan modal yang besar dan penghasilan tidak menentu. Hal yang dapat diperhatikan ketika menentukan karir yang akan dipilih, yang pertama fokus pada tujuan dan keinginan diri sendiri, komunikasi dengan kedua orang tua, pahami kondisi dan keadaan, tentukan pilihan, dan yakin pada pilihan dan optimis. Berikut hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. A. Status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi 2, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. B. Jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada 2 jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. C. Sistem penerimaan mahasiswa. Sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes dan tes. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara non-tes dilaksanakan melalui penelusuran bakat, minat, dan kemampuan dari calon mahasiswa. D. Perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain selain Departemen Pendidikan Nasional.
Keunggulan dari perguruan tinggi kedinasan yaitu pertama, biayanya yang murah dan bahkan ada yang gratis. Kedua, mendapat uang saku. Ketiga, adanya kepastian kerja atau prospek yang cerah. Dan yang terakhir, memiliki fasilitas yang lengkap. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Pertama, ada fokus keinginan primer. Kedua, fokus bakat. Ketiga, fokus penjuruan bidang studi. Keempat, fokus kemampuan. Di sini akan menjelaskan tentang media layanan bimbingan karir. Nah, pelaksanaan layanan bimbingan karir ini membutuhkan media yang tepat agar materi yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik nih. Media bimbingan karir yang termasuk jenis media grafis seperti brosur, poster, dan modul. Sedangkan media bimbingan karir yang termasuk jenis media elektronik seperti rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia. Media tersebut dikembangkan dengan menggunakan komputer nih. Maka dari itu ada beberapa software yang dapat digunakan untuk mengembangkan media berbasis grafis dan elektronik. Antara lain seperti desktop publishing, web design, dan audio visual. Contohnya seperti media grafis nih untuk layanan bimbingan karir, yaitu grafik, sketsa, papan bimbingan, poster, dan leaflet. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar dari hasil pemotretan. Contohnya media gambar diam yaitu foto. Media proyeksi diam adalah media visual yang memproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak. Dapat disimpulkan bahwa media bimbingan karir dapat berupa brosur, poster, dan modul rekaman video, serta 27 rekaman audio, presentasi multimedia, grafik, sketsa, papan bimbingan, leaflet, foto, kaset, CD, dan film pendek.